Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa TV Politik channel YouTube Indonesia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menayangkan video maupun konten-konten yang akan menghibur para pemirsa semua. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share video-video kami yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia, TV Politik channel YouTube. Hari ini itu hari Jumat. Kita mengadakan Jumat berbagi. Kita mengunjungi salah satu panti asuhan Baitur Rahmah, tepatnya di Desa Rimbo Panjang yang tidak jauh dari kota Pekanbaru. Ini kita langsung saja menuju panti tersebut yang berbatasan Pekanbaru dengan Kampar. Ini adalah pintu gerbang perbatasan atau pintu masuk antara Kabupaten Kampar dengan Rimbo Panjang. Rimbo Panjang ini adalah salah satu desa penghasil nenas terbesar di Provinsi Riau ini. Kita saksikan, kita tengok di pinggir-pinggir jalan banyak yang berjualan nenas. Ini adalah pintu masuk dari Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang menuju panti asuhan Baitur Rahmah ini. Ini adalah gerbangnya, pamflet atau merek panti asuhan Baitur Rahmah. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita. Alamatnya ini dari Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang ini masuk ke dalam sekitar 500 meter. Ini masih jalan raya, jalan tanah. Kita yang agak miris menengoknya kondisinya. Jalan tanah yang cukup memprihatinkan, masih becek ketika hujan dan juga pasti berdebu ya, sangat panas. Oke. Kadang-kadang kita menyaksikan ini miris, gondok, dan kecewa juga karena tidak ada perhatian dari pemerintah terhadap jalan ini. Ini sudah masuk ke areal pondok panti asuhan ini. Dan di panti asuhan ini terdiri laki-laki, perempuan, anak yatim piatu dan kurang mampu. Nah, ini sudah masuk. Ini pimpinannya sudah hadir nampaknya, standby di panti. Dan juga kita berbagi apa yang bisa kita buat untuk anak-anak yatim dan kurang mampu ini, berbagi ala kadarnya, dan kita tidak mempedulikan komentar di luar sana. Mau kita ria, mau kita pencitraan, yang penting kita niatnya tulus ikhlas, karena kita sama mengetahui kondisi saat sekarang ini serba sangat sulit. Bagaimana anak-anak ini bisa makan, anak-anak ini bisa sekolah. Tentu ini bukan tanggung jawab seseorang, karena anak yatim piatu ini adalah anak kaum muslimin dan muslimat. Dan saya masih ingat guru-guru kita menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW mengibaratkan dua jarinya yang berdekatan di surga nanti orang siapa saja mereka, yaitu orang-orang yang perhatikan anak-anak yatim. Dan juga dalam surat Al-Ma'un mengatakan bahwasanya orang-orang yang mendustakan agama itu orang yang menghardik anak yatim. Hardik dalam terminologi yang sangat luas, tidak memperhatikan, tidak peduli, dan juga bukan saja menghardik dalam artian menghajar atau berbuat zalim, tapi
tidak mempedulikan bahagian daripada Nung Hardi ini. Kita berbagi, kita berbuat untuk sesama ini. Semoga ini channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan berfaedah bagi kita semua. Dan juga kita bincang-bincang sama Bapak Pimpinan Panti Asuhan Baitur Rahmah ini. Cabai, ya ikan, ayam, ya kan gitu. 15 juta tuh makan. Itu makan aja tuh Pak per bulannya. Itulah kita ini lah. Saya Itulah kita. mikirnya gimana ini? Sedangkan anak 2, 3 aja ya. Ya, repot kan? Ini 50. Kita enggak begini tadi lah Pak, enggak tahu apa kita, enggak tahu panas, enggak tahu hujan kita ini. Nah, itulah. Enggak tahu panas, enggak tahu hujan kita namanya. Nah, cari sana, cari sini, kadang-kadang maklumlah, kadang-kadang kita cari di pemerintahan aja susah. Ya. Apalagi kadang di perusahaan, apalagi di perorangan. Nah, perorangan ini maklumlah kan hati tergugah. Kalau tergugah hatinya, oke lah dia. Kayak sekarang ini kita ya COVID ini udah menyebabkan inilah timbul terjadi. Pikirnya ini Pak. Ada orang yang mau nyumbang, ada orang yang berapa. Ini kendala mereka bisa. Nah, usaha mereka nggak jalan. Gimana Bapak mau ngasih makan? Saya mikirnya Itulah Pak, kadang itu ngebon, masa ngebon lagi katanya. Kadang-kadang nomboi kali lubang, tutup lubang. Begitulah kita kalau namanya sekarang ini keadaan gitu. Karena pemerintah tidak anak panti asuhan. Nah, kan itu sekarang. Kalau peduli masih enak kita Pak. Bisa kita gerakkan masih. Ini kepedulian itu tidak ada lagi dalam undang-undang Undang-Undang 945 apa itu tidak ada lagi Pak kan. Nah, contoh nih pasal 34 itu kan memelihara anak kecil miskin dan anak yatim. Kalau dipelihara oleh pemerintah, jangan meminta. Lepas saja. Contoh di Kampar itu, pemerintahnya nggak peduli lagi sama. Kalau dulu Pak masih zaman SBY masih besar harapan kita, masih besar harapan. Gitu lah Pak. Pasar kita Pak bergerak, pasar jalan sana, jalan sini sampai keluar. Cari dana itu kadang kalau memang itu dikabulkan. Kalau dikabulkan, kadang ada biaya juga sini. kalau dapat. Kalau enggak, nembok lagi. Begitulah. Inilah susahnya kita dalam melaksanakan panti asuhan ini, terutama apalagi di panti asuhan Baitur Rahmah ini Pak. Kami tidak seperti panti yang lain. Terutama bedanya, kalau orang tua masih banyak Pak meminta-minta di rumah-rumah. Kalau kami enggak mereka itu. Apa saya tengok kayak Nunggu dan menjemput itu Pak orang yang tertentu. Iya. Saya tidak mau mengambil gitu, enggak mau saya. Anak saya penting belajar. Anak-anak enggak pernah cari ini, penting anak belajar. Kan belajar jadi orang berguna. Bisa membela bangsa dan negara, bisa membuat agama kita. Itu saya harapkan. Bahkan anak kita alhamdulillah belajar. Maka saya mengadakan di sini Pak, adakan sekolahnya, adakan pondok pesantrennya. Kenapa? Karena belajar dengan agama itu sepenuh hati, dan agama itu mudah-mudahan bisa taat dia dan terdidik akidah dan akhlaknya. Saya terbantu sama orang tuanya. Kita sifatnya membantu cuma nih Pak, membantu masyarakat, membantu pemerintah, ya kan? Masyarakat yang susah kita bantu, seharusnya pemerintah harus mendukung. Ini sekarang ini zamannya tidak mendukung. Orang-orang yang mampu Bapak sudah ciptakan lahan. lahan mereka nanti. Ya. Malu lagi orang-orang yang mampu. Ini loh tempatnya, ini loh anak makan. Maka sekarang bulan puasa itu Pak saya bilang, ini untuk amal surga, saya bilang. Nah, karena apa? Kita tuh mengingatkan, ya Pak. Bukan kita tuh apa, mengingatkan orang yang kurang, ya pemikirannya, kadang tidak kesempatannya, yang apa kita arahkan dengan ya, soalnya betul mampu ada udah mah orang yang punya kemauan kemampuan hati
hati sebenarnya. Siapa meniat itu aja. Saya ini niat saya waktu dulu saya susah, dibantu sama orang. Ketika saya sudah bisa, macam mana cara saya itu bisa membantu orang melalui tenaga dan pikiran. Dan satu, mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah seharusnya. Nah itu. Tapi pemerintah ini yang tidak sekarang terhadap panti asuhan ini agak banyak Pak panti asuhan ini. Panti asuhan seluruh kurasa jangan kenapa udah menjerit semua nih Pak. Ya, betul. Menjerit semua. Saya pastikan itu Pak. Menjerit semua. Karena sebelum COVID ini orang masih bisa Bergerak, berjalan masih. Anak kita istilahnya bisa katakan anak kita tidak begitu sulit lah untuk mencari biaya dia. Kalau sekarang ini, coba contoh aja kita buat nih Pak. Saya minta nanti ke perusahaan pun banyak yang nggak jalan. Saya minta ke pemerintah, nah pemerintah pun tidak menghilangkan. Mananya lagi kita ikut. Kita minta ke masyarakat khusus anak. Macam mana kita mau tak mau kita cari lagi Pak. Mau secara apa gali lubang ke lubang, harus gitu. Sampai selesai COVID ini, rasa kita siap. Ini yang sekarang udah penyakit nih. Dalam kesempatan ini Indonesia ini Bapak Nasri Ginting, pimpinan pengasuh panti asuhan Baitur Rahmah Rimbo Panjang, Katen Kampar. Tepatnya seperti saya bilang tadi hanya dari Bapak. Beliau menyampaikan bahwasanya di suasana ekonomi yang tidak menentu ini, suasana new normal ini, beliau betul-betul mengharapkan uluran tangan dari semua pihak, baik itu pemerintah, perusahaan maupun orang-orang yang punya kelebihan rezeki, bahwasanya kondisi ini cukup membuat panti asuhan ini tertekan. Ya Pak. Ini suasana yang luar biasa dinikmati oleh Bapak ini menutupi kebutuhan anak-anaknya sehari-hari, terutama makan dan minum. Ya. Bapak ini tidak mau kita sana sini ke masyarakat tetangga sini untuk ngasih makan anak ini. Otomatis kita cari proposal lain, kita cari cara lain untuk menghidupi keseharian anak ini. Anak ini tidak pulangkan ke orang tuanya sudah tidak ada. Ya betul Pak. Ini anak ini bukan dari kantor aja Pak ya. Bukan dari Riau aja. Bukan dari Aceh, dari Lampung, dari apa? Dulu bahkan dari Jawa pun ada kan gitu Pak. Sekarang alhamdulillah sudah menamatkan dari Jawa, sudah kembali lagi ke Jawa. Tak mungkin mereka dipulangkan. Ya, Orang mungkin sudah ada di sana. Jadi kita ini supaya ada yang terbuka dan kami buat nanti nomor Bapak ya. Iya Pak. Dan ini kita ada yang terbuka hati. Silakan ketika kita ada ini dalam bentuk apapun, uang, pakaian, ya apapun lah pangan, papan, Pak ya. Ya. Itu. Dan ini anak-anak satu lagi yang kendala, kalau kita tidak boleh boleh karena anak belajar sekolah biasa. Satu lagi masalah lagi. Iya, ya betul Pak. Masalahnya ilmu itu seperti ya. Jadi bagaimana belajar dengan daring itu? Satu lah HP-nya, ya. bagaimana paketnya, ini masalah kan? Ya. Contoh lah sekarang Pak, kita buat dia sistem apa aja, kita jarakkan lah nanti tempatnya. Tapi dia kan melalui HP nanti dari mana anak panti asuhan itu dapat HP? Anak panti asuhan kita nih, contoh lah seperti panti asuhan kita ini. Nggak kita kasih HP, dari mana sanggup kita mengasih HP dia sebanyak itu? Ya, contoh di sini 60 orang Pak. 60 orang ini kita kasih HP, kalikan aja lah kali 1,5 juta aja dulu katakan. Kali 60 udah berapa puluh juta Pak. Belum pakai pulsa lagi. Karena mampu kita Pak. Maka saya sekarang ini Pak, saya kalau memang salah bilang pemerintah ya seperti ini, macam mana lagi saya pantau ukur. Gimana saya taruh anak-anak panti asuhan? Ini anak yatim piatu, anak fakir miskin, anak telantar, apalagi lebih-lebih anak telantar Pak. Orang tua itu kemana? Siap serahkan aja lari. Nggak pernah ditengok. Siapa jadi orang tuanya? Kan kita yang di sini Pak. Semua para kaum muslimat orang. Ini orang
orang tuanya, kita ayahnya, Ah, kita ibunya, betul, ya. kita Ya. abangnya. Jadi Siapa kita lagi? memungkinkan memulangkan anak Anak ini. itu. Dan jangan salahkan juga pihak panti. Nah itu Pak. Jangan salahkan juga pihak panti. Ada perkumpulan di sini. Perkumpulan, Karena iya. memang ramai. Ya rame tetap. Karena ini tempatnya kan gitu Itu kan. ya. Jadi ini masalah baru ini dan juga kami Pak. Ya Pak. Saya minta saya doakan sehat. Salahkan bantu sedikit aja ke Bapak. Iya. Ringan-ringan dulu. Dan mudah-mudahan lah Pak, kami di sini siapapun yang membantu sama kami di sini, alhamdulillah kita artinya doa anak-anak ini tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ini sebagai pengurus kami tetap berdoa juga untuk bapak-bapak para umurnya berkomunikasi yang berada kita di sini. Ya kami ini tidak dapat membalas apapun yang diberikan sama kami Pak, tidak dapat kami balas hanya dengan doa yang sah. Ya tadi saya bawa dari TV politik channel YouTube dan juga Ya. channel Facebook. Dan kami mohon diterima kami yang kadang-kadang Pak. Iya. Mudah-mudahan bisa menjadi setetes air Ya. di padang pasir lah Ya. negara. Iya. Siapa berapa Ya. karena kita sudah punya anak. Ya. Kalau punya Iya, Pak. berapa bulannya per hari. Iya. Ya kan sehari kali berapa? Iya betul betul lah. Itulah tadi Cara menghidupnya ini. Tapi Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa, Maha Maha Adil, Maha Sempurna. Ya. Insyaallah. Terima kasih Pak Genteng. Iya Pak.